Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup bagi kami. Sore ini kami percaya bahwa anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Anugerah-Mu berlimpah atas kami. Dan saat kami belajar firman-Mu, urapan-Mu bekerja, membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Urapan-Mu membuat hati kami menjadi tanah yang subur. Bagi setiap benih firman yang kami dengar, kami sambut firman kebenaran yang membebaskan kami. Kami pulang dengan kemenangan, sukacita dan sorak-sorai. Kami pasti diberkati, urapi hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya pasti diberkati. Amin. 3 kali kita berkata, come on. Amin, amin, dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya sore malam ini semuanya? Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Berikan jempol depan, belakang, kiri, kanan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang temanya adalah lembah pujian, kekuatan untuk membalikan keadaan. Saya berdoa bahwa lewat apa yang kita dengar pada sore ini boleh membuka hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, bahwa Anda dan saya sebagai umat pemenang, Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk membalikkan keadaan yang kita hadapi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang lembah, next, lembah itu menggambarkan keadaan yang di bawah. Sementara kalau Alkitab itu bicara tentang gunung, gunung itu biasanya menggambarkan keadaan yang di atas. Kata lembah di dalam Alkitab kurang lebih sekitar 4.900 kali lebih disebutkan Bapak Ibu Saudara. Walaupun lembah itu memiliki beberapa makna yang lain. Contoh, lembah itu menggambarkan daerah yang subur. Lembah juga bisa menggambarkan suatu komunitas, suatu tempat tinggal. Tetapi secara garis besar, seperti saya katakan tadi, bahwa lembah itu umumnya menggambarkan kehidupan yang di bawah, sementara gunung menggambarkan keadaan di atas. Next, secara geografis lembah itu adalah lokasi di antara dua gunung. Lembah itu identik dengan keadaan yang tidak baik, kesendirian, tidak berdaya, kecewa, dan kekhawatiran. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 20 mengisahkan tentang kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Pada waktu itu kerajaan Israel sudah terpecah dua, yaitu Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda ibu kotanya adalah Yerusalem, Israel ibu kotanya Samaria. Bapak Ibu Saudara, Israel, Samaria dikepung oleh Raja Aram. Rajanya namanya Ben-Hadad. Mereka sudah merencanakan suatu ambush atau penyerangan kepada orang Israel. Di tengah rencana mereka, Bapak Ibu Saudara, coba nanti Anda baca, di tengah rencana mereka lagi duduk-duduk Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba orang Israel mendahului mengadakan serangan. Wow, sehingga rencana penyerangan yang dibuat oleh Aram ini gagal total. Orang-orang Aram lari Bapak Ibu Saudara menyelamatkan diri. Nah, tetapi mereka pada waktu itu tidak mau menyerah. Mereka berkata begini, ya orang Israel menang. Kenapa? Karena Tuhan orang Israel adalah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Karena kita ada di gunung, wah Allah mereka yang menang. Bapak Ibu Saudara, dengar baik, Allah kita bukan cuma Allah dataran, tapi juga Allah yang ada di lembah. Jangan Anda berpikir bahwa Tuhan kita cuma hebat di suatu tempat tertentu. Dimanapun, kapanpun, Dia tetap Allah yang dahsyat dan luar biasa. Pak, Bu, dengar baik, dimanapun, next, kapanpun, apapun engkau, dimanapun kau berada, itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah siapa yang bersama dengan engkau. Dengar baik, yang bersama dengan engkau adalah Allah Tuhan semesta alam.
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Percaya, katakan amin. Percaya, katakan amin. Maka ketika orang Aram ini berkata, oh ya Tuhannya orang Israel itu Tuhan atas gunung, bukan Tuhan atas lembah. Oh, Tuhan meralat omongannya melalui nabinya dan berkata, Tuhan membuktikan bahwa dia bukan cuma Allah gunung, tapi dia juga adalah Allah lembah. Next, Bapak Ibu Saudara, dia adalah Tuhan atas gunung dan Tuhan atas lembah. Maka ada sebuah lagu dari Elevation Worship yang bagus sekali, judulnya Grave into Gardens. Salah satu baitnya berkata, dia adalah the God of the mountain and God of the valley. Artinya, apapun, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhanmu tetap ada bersama-sama dengan engkau. Katakan amin. Malam hari ini saya mau Anda membuka hati Anda, dan Anda menerima kunci kemenangan dari Tuhan untuk mengubah situasi dan keadaan yang kau hadapi. Karena Allah yang sama selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Katakan, pengen percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jenis lembah pertama yang kita mau belajar pada malam ini disebut sebagai next lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Ayatnya ada di Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku, ayo baca sama-sama, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud menuliskan pengalamannya itu karena dia berulang kali melewati yang namanya lembah kekelaman. Dan kita memberikan sebuah catatan, aku tidak takut bahaya. Berarti apa yang dialami Daud di lembah kekelaman ini, Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang sangat membahayakan dirinya. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kalau enggak, Daud gak akan menulis. Maka dikatakan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Next Bapak Ibu Saudara, kata kekelaman ini memakai kata Salmafeth, yang artinya kegelapan atau kelam pekat. Maka nama lain lembah kekelaman adalah lembah kegelapan, lembah kelam pekat, lembah bayang-bayang maut, Bapak Ibu Saudara. Nah, karakteristik next daripada lembah ini adalah lembah yang sempit. Halo, lebarnya bisa hanya cuma 4-6 meter. Gelap Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tidak mendapat sinar matahari langsung, karena tertutup gunung-gunung di sisinya. Anda bisa bayangkan lembah ini sempit Bapak Ibu Saudara. Karena tempat ini sempit, maka tempat ini menjadi tempat yang sangat-sangat tidak aman. Kenapa? Karena sewaktu-waktu musuh bisa mengadakan penyergapan. Lembah ini berbahaya karena banyak pemangsa yang dapat menyergap tiba-tiba. Sungguh beralasan ketika Daud berkata, ketika aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Daud memiliki pengalaman. Pengalaman itu yang dia katakan di dalam perkataan Daud, di dalam firman Allah, ketika dia berkata, aku punya pengalaman dengan beruang dan dengan singa. Kapan dia mengalami pengalaman dengan singa dan beruang? Ya di antaranya di lembah bayang-bayang maut ini, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika ada di lembah bayang-bayang maut ini, di satu posisi yang paling posisi yang strategis, musuh itu bisa tiba-tiba menyergap Daud, bisa menyergap domba-dombanya Daud. Maka Daud berkata, ini adalah lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Next, lembah ini menggambarkan lembah yang penuh ancaman, mara bahaya. Wow, yang siap menerkam sewaktu-waktu. Perhatikan, lembah tanpa harapan dan kepastian akan apa yang terjadi di depan. Kenapa tanpa harapan dan kepastian? Karena gelap. Betul Bapak Ibu? Daud mungkin gak tahu di belokan sebelah depan ada apa, dia gak tahu. Daud gak tahu di depan sana ada apa, Daud gak tahu. Kenapa? Karena gelap. Bukankah hari-hari ini Pak Jokowi berulang kali ngomong di televisi, saya lihat berita berjalan, dikatakan ada resesi yang mengancam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau katakan hari ini, tolong kita anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, jangan suka ngomel. Kehidupan kita di Indonesia hari ini masih jauh lebih baik dari orang-orang yang ada di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Anda tahu Turki, Anda tahu Sri Lanka, mereka sudah mengalami kesulitan yang lebih berat daripada kita. Mereka mengalami chaos, mereka mengalami kebangkrutan, Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi Sri Lanka, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bahkan negara yang sekelas negara maju di Eropa hari ini mengalami bencana. Inggris mengalami kelaparan. Bagaimana mungkin negara maju seperti Inggris mengalami kelaparan? Tapi itu fakta.
Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara di televisi, bagaimana orang-orang saking mereka mengalami krisis, mereka nggak sanggup bayar apartemen. Apa yang mereka buat? Mereka bangun tenda di trotoar dan mereka tidur di pinggir jalan. Pak, Bu, Jerman, negara maju, mereka sekarang sedang diambang krisis. Di Indonesia, sesusah-susahnya kita, keadaan kita masih jauh lebih baik. Shalom. Betul apa betul? Coba Anda yang suka mengeluh, jangan berpikir yang tidak punya. Berpikir apa yang ada padamu hari ini. Masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Maka kita bersyukur, pemerintah kita bagaimanapun juga sudah mengusahakan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Tolong jangan jadi orang yang suka mengkritik pemerintah. Karena kalau Anda ada di atas sana, Anda belum tentu lebih baik daripada mereka. Doakan pemerintah kita, dukung mereka Bapak Ibu Saudara. Karena keadaan hari ini sungguh tidak mudah. Bahkan di Amerika krisis juga terjadi. Pengangguran ada di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Iya, maka hari ini kita tidak tahu apa yang ada di depan. Hari ini jujur sebenarnya semua kita, semua orang di dunia ini sedang ada di tempat yang namanya lembah kekelaman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, bagaimana kita menghadapi lembah kekelaman ini? Kita kembali kepada firman Allah. Mazmur 23 tadi berkata kepada kita, Daud berkata, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadapi lembah kekelaman ini? Penuhi pikiranmu dengan kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendiri. Tuhan menyertaimu. Tahukah Anda bahwa area paling bahaya dalam hidup kita adalah ketika kita merasa saya sendiri. Maka berkali-kali dibuat film yang judulnya Home Alone. Anda suka nonton gak? Bapak Ibu Saudara? Dan biasanya kalau Natal diulang lagi, betul gak Bapak Ibu Saudara? Tiap tahun Home Alone. Saya udah ratusan kali nonton film itu Home Alone. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ketika engkau sendiri, pada waktu itu iblis bisa menyampaikan kebenarannya kepada Anda. Anda tahu nabi sekelas Elia bisa mengalami depresi, pengen bunuh diri. Iblis membawa dia sendiri. Sampai Elia berkata, hanya aku sendiri yang menghadapi nabi-nabi Asyera, nabi-nabi Baal. Oh ya? Are you sure? Kamu merasa sendiri? Elia salah besar. Dia pikir dia bisa mengalahkan itu dengan kekuatannya. Salah besar. Bukankah Allah Israel yang maha dahsyat menyertai Elia sehingga Elia bisa mengalahkan musuh? Bapak Ibu Saudara, Yesus ketika dalam pencobaan di padang gurun, dia sendirian. Pada waktu itulah iblis berkata, jika engkau anak Allah. Saya mau tanya, Yesus anak Allah bukan? Yesus anak Allah bukan? Yes, tetapi iblis mencari celah ketika Yesus sendirian. Disitulah iblis menyerang Yesus yang berkata, jika engkau anak Allah. Pak, Bu, sangat berbahaya kalau Anda sebagai anak Allah merasa engkau sendiri. Sadari firman Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahkan ia bukan cuma Immanuel, tapi Christ in you. Engkau tidak pernah sendiri. Haleluya. Sadari bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, izinkan Tuhan melindungi dan menjaga Anda. Daud berkata, gadamu dan tongkat, gada, pentung, tongkat itu adalah senjata daripada gembala. Gembalamu tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri di lembah kekelaman. Dia tetap menjagamu, dia tetap menyertaimu. Kalau ada musuh yang mau menyerang engkau, siapa yang mentung musuh itu? Gembalamu. Pak, Bu, ketika saya merenungkan ini baru saya sadar, oh kenapa di lembah kekelaman itu perlu gada dan tongkat, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana perlu dengan mara bahaya, perlu senjata Allah yang menjaga dan melindungi Anda. Katakan amin. Pak, Bu, hanya di dalam Tuhanlah kita memiliki kepastian bahwa kita pasti akan bisa melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu enggak selama-lamanya. Perhatikan, tidak selama-lamanya. Tapi engkau dengar baik-baik, malam hari ini kita mendengarkan firman Allah. Supaya engkau memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa melewati lembah kekelaman itu. Dan menjadikan lembah kekelaman itu lembah pujian Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.
Waktu Anda melewati lembah kekelaman, itu bukan waktunya Anda mengeluh, ngomel, tapi waktunya Anda mengubah keadaan. Deklarasikan imanmu, deklarasikan penyertaan Tuhan, deklarasikan gada dan tongkat yang menyertaimu. Nyanyikan nyanyian iman, nyanyikan ucapan syukur, nyanyikan pujian pengagungan. Imanmu akan diangkat untuk semakin kuat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, lembah jenis kedua adalah yang namanya lembah baka atau lembah air mata atau lembah ratapan. Ayatnya Mazmur 84 ayat 6. Perhatikan baik-baik. Sama-sama kita baca. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Si pemazmur, si penziarah ini berkata ketika ia melewati lembah baka, lembah ratapan, lembah tangisan, dia memiliki kekuatan dan kemampuan mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Perhatikan, lembah air mata jadi lembah yang bermata air. Bisa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengubah situasi dan keadaan. Bahkan bukan cuma bermata air, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan, kita hari ini sedang mengalami hujan awal Bapak Ibu Saudara. Ini ke depan masih akan banyak hujan, betul nggak Bapak Ibu? Saya tadi lihat TV di mana-mana ada banjir, ada air bah di mana-mana. Ini baru hujan awal. Dengar baik, berjalan bersama dengan Tuhan, engkau dan saya akan mengubah lembah air mata menjadi tempat yang bermata air. Bahkan menjadi lembah yang diselubungi dengan berkat. Tidak heran pemazmur bisa menjelaskannya. Mari kita lihat. Kata baka next artinya adalah menangis. Kenapa? Lihat 2 Samuel 5, 22, 24 yaitu lembah Refaim. Lembah Refaim ini letaknya 4-7 km dari kota Yerusalem. Kenapa disebut lembah baka, lembah air mata? Karena di sana di lembah itu terdapat pepohonan yang mengeluarkan getah yang membentuk tetesan air mata. Maka pepohonan ini disebut sebagai the weeping tree. Seperti pohon cemara atau pohon mulberry. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini flora yang ada di sana sangat spesifik. Pepohonan yang kalau disayat dia mengeluarkan getah dan menetes seperti tetesan air mata. Supaya gampang dibilang the weeping tree, pohon yang menangis. Karena getahnya bentuknya seperti air mata Bapak Ibu Saudara. Next, lembah baka ini adalah lembah yang kering dan gersang. Secara geografis, secara kondisi iklimnya, lembah yang kering dan gersang. Lembah yang sangat tidak subur untuk menunjang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Hanya tumbuh-tumbuhan tertentu, yang tahan banting, yang bisa hidup di sana. Di antaranya pohon seperti pohon cemara dan pohon mulberry. Bapak Ibu Saudara, maka kalau Tuhan izinkan hidup kita melewati lembah baka, ada air mata. Saya rasa karena Tuhan juga salah satunya mau membentuk karakter kita. Menjadi karakter yang tahan banting. Katakan amin. Yes. Menjadi orang yang tekun dan setia. Katakan amin. Supaya ketekunan itu membangun hidupmu, dirimu menjadi orang-orang yang high value person. Orang-orang yang memiliki nilai kehidupan yang tinggi. Orang-orang yang berkualitas. Katakan amin. Pak, Bu, lembah baka ini adalah lembah next yang dilalui orang-orang yang akan berziarah ke Yerusalem. Dan menjadi sebuah tantangan yang bisa membuat orang itu putus asa. Mari saya gambarkan. Di dalam Mazmur 84 itu indah sekali digambarkan. Bahwa ketika peziarah ini akan memasuki rumah Tuhan ke arah Yerusalem. Mereka akan melewati dulu yang namanya lembah baka, Bapak Ibu Saudara. Lembah air mata. Kurang lebih sekitar 4-7 km digambarkan besarnya mungkin Bapak Ibu Saudara. Jadi kemungkinan besar para peziarah yang melewati lembah baka ini ketika mungkin mereka berjalan kaki atau naik onta atau naik kuda atau naik keledai, mungkin mereka akan mencapai titik jenuh. Kenapa? Karena lingkungan sekelilingnya adalah tempat yang tidak subur atau gersang. Betul Bapak Ibu Saudara? Sehingga capek gitu loh. Kayaknya menjalaninya. Mereka hampir putus asa. Tetapi Mazmur 84 itu memberi sebuah gambaran.
Memberikan semangat buat orang-orang yang mau mencari Tuhan. Bahwa di belakang lembah baka ada perjumpaan dengan Tuhan. Lembah baka itu tidak akan ada selama-lamanya. Hanya sementara. Dengar baik gereja Tuhan, masalahmu cuma sementara. Masalahmu itu pasti ada jalan keluarnya. Masalahmu itu pasti ada wisudanya. Jangan menyerah. Jangan-jangan malam ini sudah ada yang mau menyerah. Kalau Anda lelah, beristirahatlah di dalam Tuhan. Tapi jangan menyerah. Katakan amin. Pak, Bu, lembah ini menggambarkan kehidupan yang penuh kesulitan dan kesakitan. Di mana semua terlihat, perhatikan, tanpa harapan. Terlihat tanpa harapan. Tiada pertolongan dan seperti berada dalam sumur keputusasaan. Pak, Bu, bagaimana kita melewati lembah baka? Firman Allah Mazmur 84 memberikan petunjuk kepada kita. Gak usah dibuka ayatnya. Next, come on. Stop di sini, jangan kemana-mana. Mazmur 84 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang mereka yang diam di rumahmu dan memuji engkau. Bagaimana kita melewati lembah baka? Bagaimana kita melewati lembah ratapan, lembah air mata? Kunci nomor 1 adalah diam di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Pada waktu engkau memuji Tuhan, engkau sedang menunjukkan pikiranmu, pandanganmu kepada Tuhan yang besar. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, engkau menyediakan ruangan iman untuk karya Allah bekerja di dalam dirimu. Ketika engkau memuji menyembah, engkau sedang menyatakan bahwa Tuhanmu lebih besar dari semua situasi dan kondisimu. Katakan amin. Mazmur 84 ayat 5-nya berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Lembah baka hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka firman Allah berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Pak, Bu, dengar baik, negara kuat seperti Jerman, Inggris pun tidak bisa kuat menghadapinya. Tapi dengar, di dalam Anda dan saya ada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang maut pun telah dikalahkan oleh Dia. Anda dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Maka andalkan Tuhan saja. Firman Allah berkata, blessed, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya tertuju kepada Tuhan, yang hendak mengadakan ziarah, pencarian akan Tuhan. Ketika hatimu melekat kepada Tuhan, ketika hatimu melekat kepada Tuhan, Mazmur 84 memberikan petunjuk kepada kita ayat 6-nya. Mereka yang melekat kepada Tuhan, yang matanya tertuju kepada Tuhan, akan berjalan semakin lama semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Dunia ini semakin lama semakin lemah, tapi kita kalau mengandalkan Tuhan semakin lama semakin kuat. Coba minta kunci C. Kalau ada yang mau nyerah sore hari ini, tolong jangan nyerah dulu. Di dalam Anda ada kekuatan untuk membalikan keadaan. Fokus sama Tuhan. Mungkin Anda gak tahu apa yang harus Anda lakukan. Just believe. Tetaplah memuji menyembah Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Next Bapak Ibu Saudara, lembah ketiga adalah lembah Elah atau lembah Elah. Ini adalah lembah keraguan, lembah kecemasan, dan lembah ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 2 berkata, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Dalam versi Alkitab berbahasa Inggris bukan disebut lembah Tarbantin tetapi the Valley of Elah. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Perhatikan, Elah itu artinya next adalah Tarbantin atau pohon oak atau kayu jati. Bapak Ibu, kenapa lembah itu disebut sebagai lembah Tarbantin? Karena di masa itu, di daerah lembah itu ada sebuah pohon Tarbantin yang sangat besar dan menjadi penanda. Itulah tempat di mana disebut sebagai lembah Tarbantin. Next, lembah itulah lembah di mana Daud mengalahkan Goliat. Berada di daerah tepi barat yang berjarak kurang lebih 24 km dari Bethlehem.
Bapak Ibu Saudara, lembah Elah. Next ada lembah yang menggambarkan perasaan ragu, cemas, takut saat menghadapi kemustahilan atau keadaan yang sulit. Lembah Elah inilah tempat di mana Raja Saul dan orang-orang Israel, tentara-tentara yang perkasa, ketakutan menghadapi Goliat. Mereka bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Harusnya lembah itu dicatat menjadi lembah rasa malu. Lembah kekalahan. Wow, lembah terkutuk bagi orang-orang Israel. Tetapi ada seorang anak muda yang diurapi Allah luar biasa, namanya Daud. Dia memiliki pikiran yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Dia dipakai Tuhan dengan dahsyat sehingga lembah Elah itu menjadi lembah kemenangan, lembah sukacita, lembah berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melewati lembah Elah atau lembah Tarbantin? Bapak Ibu Saudara, seperti Daud yang bersandar kepada kekuatan Tuhan. Pak, Bu, di dalam lembah Elah ini sangat jelas teladan yang Daud berikan kepada kita. Dia tidak lari menghadapi Goliat. Ada kalanya kita perlu berdiam diri. Tetapi dalam kasus di sana, di lembah Elah, di lembah Tarbantin, Daud tidak sembunyi seperti orang-orang Israel. Apa yang dia buat? Dia pergi dan menghadapi Goliat. Hari-hari ini Goliat apa yang kau hadapi dalam hidupmu? Kemustahilan atau masalah apa yang rasanya sulit sekali buat Anda? Pak, Bu, kabar baiknya Tuhan yang kau dan saya sembah lebih besar dari semua masalah yang ada. Hadapilah masalahmu. Masalah itu tidak berubah ketika engkau hanya berdiam diri dan meratapi dan menangisi masalah. Ini waktunya engkau berkata kepada Goliat, "Hai Goliat, aku punya Allah yang besar." Ini waktunya engkau berkata kepada gunung, "Hai gunung, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut." Firman Allah berkata, asal engkau percaya, maka gunung itu akan tercampak dari hadapanmu. Pintu-pintu yang selama ini tertutup, engkau sudah berdoa, engkau sudah menangis. Kenapa engkau tidak mengubahnya dengan berkata, "Hai pintu yang telah tertutup selama ini, terbukalah di dalam nama Yesus." Daud dengan berani menghadapi Goliat dan berkata, "Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan Allah Israel yang dahsyat dan luar biasa." Pak, Bu, Daud betul-betul hanya mengandalkan Tuhan, bukan pengalamannya, bukan kekuatannya. Dia tidak memakai cara-cara manusia, dia tidak memakai strategi manusia, kekuatan manusia. Strategi Saul dan tentara Israel gagal total. Harus pakai strateginya Tuhan, dan Daud betul-betul bersandar kepada Tuhan. Pak, Bu, menghadapi Goliat dalam hidup ini, Anda harus mengalahkan yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Di dalam nama Yesus, lutut bertelut, lidah mengaku Dia adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus nama yang berkuasa. Ayo, pahlawan-pahlawan Tuhan, mari, ini waktunya engkau bisa mengubah keadaan yang kau hadapi. Lembah Elah di dalam hidupmu, dengan cara apa? Bangkit berdiri di hadapan musuhmu dan katakan, "Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat." Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lari, jangan sembunyi, jangan kabur. Hadapi Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ada di dalam Anda. Ini waktunya kita gereja Tuhan bertindak. Katakan amin. Bersandarlah kepada Tuhan. Katakan amin. Next, lembah yang keempat, namanya lembah pujian. Inilah tempat di mana Tuhan ingin Anda berada. Haleluya. Dan saya berdoa malam hari ini, lembah ratapan Anda, lembah air mata Anda, lembah ketakutan Anda berubah menjadi lembah pujian. Karena hanya di lembah pujianlah kita melihat ada keadaan yang diputar balikan oleh Tuhan. Di dalam lembah pujianlah ada kemenangan kita. 2 Tawarik 20:26. Pada hari keempat, mereka orang Yehuda berkumpul di lembah pujian. Dulu lembah itu gak ada namanya, tapi kalau boleh saya kasih nama, itu lembah di mana orang Israel akan menemukan kebinasaan. Lembah di mana mereka akan mengalami masa yang sangat sulit. Lembah kebinasaan, lembah kecelakaan, lembah kelaparan, lembah kesulitan besar.
Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat kepada kita, Allah yang berperang bagi mereka. 3 hari lamanya mereka menjarah, jarahan yang begitu banyak. Maka pada hari keempat, selesai menjarah, mereka berkumpul di lembah pujian. Dikatakan di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu apa? Lembah pujian hingga sekarang. Jadi diberi nama lembah pujian karena sudah terjadi mukjizat di sana. Next, pujian memakai kata berakah, yang artinya berkat. Pujian, kelimpahan, kemakmuran. Lembah pujian ada lembah kelimpahan, lembah kemakmuran, dan lembah berkat. Barakah itu kata akar katanya adalah barak, yaitu berlutut. Pak, Bu, berlutut itu adalah salah satu ekspresi penyembahan di dalam Alkitab. Ada banyak ekspresi penyembahan di dalam Alkitab. Di antaranya barak, proskuneo, dan sebagainya. Tapi berlutut adalah salah satu ekspresi penyembahan. Waktu engkau barak di hadapan Tuhan, justru disitulah letak kemenanganmu. Katakan amin. Lembah pujian adalah lembah di mana Yosafat dan kaum Yehuda melihat kuasa Tuhan. Pak, Bu, shalom. Melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang mengubah keadaan saat terkepung 3 bangsa. Hari ini lembah itu masih ada. Di mana tempatnya? Di antara Bukit Zaitun dan Yerusalem. Dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ke Yerusalem pasti kelewatan. Kayak mau berangkat ke Israel, minta tolong Pak Agung tunjukin di mana itu lembah Yosafat atau lembah pujian. Ya, Bapak Ibu Saudara tempatnya ada di luar kota Yerusalem tua, di tengah-tengah, kota Yerusalem sama Bukit Zaitun itu tengah-tengahnya. Ada tempat yang namanya lembah pujian. Nah, lembah ini sebenarnya menggambarkan next masalah, kehancuran, keputusasaan, dan malapetaka. Tetapi berubah menjadi lembah pujian, lembah berkat, dan lembah mukjizat. Pak, Bu, Allah yang sama mengadakan mukjizat. Allah yang sama juga sanggup membuat lembah air matamu, lembah kekelamanmu, lembah kekhawatiranmu menjadi lembah pujian. Lembah penuh kemuliaan, lembah penuh berkat. Katakan amin. Pak, Bu, bagaimana kita menghadapi, bagaimana keadaan itu bisa berubah? Kuncinya, next, hadapi masalah dengan membawanya ke meja perjamuan Tuhan. Dari awal khotbah tadi saya ngajak Anda nyanyi terus toh. Ini bukan acara berpacu dalam melodi sayang. Saya sedang membawa Anda untuk tidak menyanyikan masalah, tapi Anda menyanyikan Allah kita yang besar. Ini bukan waktunya untuk Anda membicarakan masalah, tapi berbicara kepada masalah. Berbicara kepada masalah bisa dalam bentuk deklarasi, perkataan maupun pujian. Maka tidak semua lagu boleh kau nyanyikan. Karena pujian itu adalah suara hati kita. Dengan perkataan kita menciptakan situasi dan keadaan kita. Pak, Bu, bagaimana keadaan yang sangat sulit itu bisa berubah waktu ada pujian penyembahan? Hadapi masalah dengan membawanya ke meja perjamuan Tuhan. Ayatnya Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bagian A-nya berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam bahasa Ibraninya kata hidangan ini memakai kata sultan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin sekarang dipelesetin sultan, Bapak Ibu Saudara ya. Artinya hidangan raja-raja. Wow, hidangan di meja perjamuan raja. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Anda diundang masuk ke dalam perjamuan raja dan Anda di depan Anda dihidangkan menunya khas istana. Wow, maaf, menunya bukan capcay, puyung hai barongsai. Menunya di sana ada sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kelimpahan, berkat, semua ada di sana dan disediakan Tuhan buat Anda. Pak, Bu, yang menarik, Alkitab berkata di hadapan lawanku. Bagaimana mungkin di tempat yang sama kita bersukacita dijamu oleh Tuhan, tetapi di hadapan lawan kita ada di sana. Pak, Bu, dengar baik-baik. Meja perjamuan Tuhan bicara tentang hadirat Allah. Ketika Anda memuji menyembah Tuhan, next, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, ketika Anda mengalami Tuhan di dalam hadiratnya, bertemu dengan Yesus, makan Yesus di dalam hadiratnya, Bapak Ibu Saudara, Anda dikenyangkan, Anda dipuaskan, Anda dijamu oleh Tuhan.
dengan apa yang Tuhan miliki. Bapak Ibu Saudara, next, menyembah Tuhan membawa kita ke dalam wilayah kedaulatan Tuhan. Meja perjamuan Tuhan itu bicara tempat di mana Sang Raja Tuhan Yesus itu berada. Itu adalah wilayah kedaulatan Tuhan. Di wilayah kedaulatan Tuhan, musuh-musuhmu dikalahkan. Katakan amin. Di wilayah kedaulatan Tuhan, musuh-musuhmu dikalahkan. Ketika engkau mengalami perjamuan Tuhan, engkau makan Yesus, engkau menikmati Yesus, di titik itulah musuh-musuhmu akan dikalahkan. Pak, Bu, maaf, kemenangan tidak ada di luar sana. Kemenangan ada di tempat ini. Kemenangan ada di hadirat Tuhan. Waktu engkau muji nyembah Tuhan, disitulah tempat kemenanganmu. Pak, Bapak, Ibu, Saudara, karena ketika kita menyembah, next, mengizinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Saya merenungkan sebagai orang tua, saya kepada anak ingin selalu memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, yang sudah jadi orang tua seperti saya pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kepada anak itu kita rasanya pengen selalu memberi yang terbaik. Tidak tergantung anak itu bisa memberi atau tidak kepada kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita orang tua tuh pengen memberikan sesuatu kepada anak. Saya membayangkan dan saya melihat kemarin beberapa hari yang lalu, Revival, Chris Harvest, mereka pulang, yang satu pulang jam berapa, yang satu pulang jam berapa, yang satu pulang jam berapa, bapak pulang jam berapa. Setiap kali mereka pulang saya tanya, sudah makan belum? Artinya saya pastikan mereka sudah makan belum. Kalau sampai belum makan, ayo disiapin semua makanan. Kalau perlu misalnya gak ada masakan, ayo kita masakkan makanan buat mereka. Saya sampai 3 kali nemenin makan. Bahkan ada bapak 4 kali nemenin makan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya sebagai orang tua tidak tanya, kamu bawa apa buat mami? No, kalaupun dia tidak bawa apa-apa buat saya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya mau memberi sesuatu kepada mereka. Demikian hati Bapamu di surga. Dia ingin memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik kepada hidupmu. Bapak Ibu Saudara, menyembah Tuhan mengizinkan kuasanya bekerja dalam hidupmu. Menyembah Tuhan mengizinkan mukjizatnya terjadi di dalam hidupmu. Menyembah Tuhan berarti kita mengizinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Yosafat tidak berperang. Dia hanya memuji-muji Tuhan. Hanya mendeklarasikan Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Mari malam ini kita mau barak kembali ke lutut kita. Next, saat Anda berlutut dan menyembah, Tuhan yang bertindak. Katakan amin. Waktu Anda berlutut dan menyembah, Tuhan yang bertindak. This is how we overcome. Inilah bagaimana caranya kita menang. Waktu kita ada di dalam hadirat, kita menyembah, kita masuk di dalam perjamuannya Tuhan, kita hanya menikmati Yesus. Pada waktu itulah musuh-musuhmu dikalahkan oleh Tuhan. Lembah air mata, lembah ratapan, lembah kekhawatiran dirubah menjadi lembah kelimpahan, lembah berkat, lembah kemakmuran. Kapan? Waktu engkau memuji menyembah Tuhan, Allah yang berperang dan engkau mengalami kemenangan. Yang mau katakan amin. Saya tidak tahu lembah apa yang kau alami hari ini. Mungkin hari ini kita semua mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tetapi kabar baiknya kita punya kuasa untuk membalikkan keadaan. Waktu kita diam, tinggal di dalam hadiratnya untuk memuji Tuhan. Yang mau katakan amin. Tundukkan kepala kita bersama. Mari para pemuji penyembah minta kunci ke. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Kaulah yang percaya Tuhan hadir di sini. Percaya Tuhan hadir di sini. Alami kemenangan bersama-sama. Angkat suaramu berkata, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
kami. Kami tahu saat kami memuji menyembah, kami sudah ada di lembah pujian. Sekarang kami tidak lagi ada di lembah Ela, lembah ketakutan, lembah kekhawatiran. Kami tidak lagi ada di lembah air mata. Kami tidak ada lagi di lembah kekelaman. Tapi sekarang kami sudah ada di lembah pujian, lembah kelimpahan, lembah kemakmuran. Haleluya, amin. Kami terima dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan Tuhan pada hari ini. Angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Kasihnya, anugerahnya dicurahkan kepada kita. Tubuh Yesus terpecah-pecah bagi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhan Yesus. Ambilan makan, terima kemenanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang menghapus semua dosa Bapak Ibu Saudara. Darah yang memeterkan semua janji Bapa pasti terjadi digenapi bagi kita. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, katakan amin. Ambilan dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terima kemenangan, kami terima sukacita, kami terima sorak, kami terima kebaikan Tuhan yang melimpah atas kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu yang terbaik, sebab kami sudah diberkati. Dan sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya umat pemenang bersama-sama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.